Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin summa qala. وقال ثلاثة من أخلاق أهل الجنة ولا توجد إلا في الكريم العفو عمن ظلمك والبذل لمن حرمك والإحسان إلى من أساء إليك. Berkata juga tabi'in tadi, ya, tabi'in tadi berkata juga ada tiga akhlak, tiga kelakuan, tiga perilaku penduduk surga, dan tiga-tiga itu la tujadu, tidak diperoleh illa fil karimi, kecuali pada diri seorang yang baik budi. Ada tiga perilaku penduduk surga yang ketiga-tiganya itu tidak diperoleh, tidak didapati kecuali pada diri seorang yang baik budi. Pertama, memaafkan orang yang telah merugikannya. Ini harap dipahamkan, maaf adalah sikap batin, sikap jiwa, sikap pikiran, sikap kedewasaan, sikap kematangan. Kita maafkan dia. Persoalan dia zalamaka, dia menyakitimu, dia merugikan, maka maafkan. Tapi persoalan formalitas hukum, kalau memang itu layak, pantas, wajar ditempuh, ya ditempuh. Itu bukan berarti membatalkan kemaafan, ya. Wal badli man haramaka, memberi kepada orang yang haramaka, dia tidak memberi kepadamu. Ringkasnya, kau tetap memberi walau dia bakhil, pelit kepadamu. Wal ihsan ila man as'ilaika, tetap berbuat kebaikan kepada orang yang dia berbuat buruk kepadamu. Tetapi kepadamu ini harus diperhatikan, jangan salah paham. Sebab kalau kita tetap memberi minyak wangi kepada tong sampah tetap bau. Ini mau hati-hati ya. Jadi bukan berarti kita terlarang bazlun liman harama kalau ihsanu ila man as'ilaika, tidak terlarang, tetapi harus pandai-pandai menempatkan kebaikan itu. Karena bila kita memakaikan rantai di leher hewan, ya, selalu dicontohkan kalau dalam kiasan-kiasan itu di leher babi, ya. Bila kita memakaikan kalung mutiara, maka bukan hanya harga nilai mutu mutiara itu yang menjadi jatuh sejatuh-jatuhnya, tapi kita yang memakai juga dapat dikategorikan sebagai orang yang keliru. Dalam segala hal dia keliru. Mana pantas itu diberikan. Begitu kira-kira. Jadi, wal bazlu tadi ini, wal ihsanu, ini pun mau pandai-pandai, jangan seperti yang saya sebut tadi itu, ya. Jadi kalau kita memakaikan kalung mutiara di leher hewan babi tadi, atau kita menaburkan parfum minyak wangi di tong sampah yang berbau busuk, maka kelirulah kita. Karena itu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, memberi kepada orang yang pelit kepada kita, ini prinsipnya. Dalam pelaksanaannya mau diperhatikan situasi kondisi. Lihat surat Al-A'raf, ya. Al-A'raf ayat 199. Di situ ini bahagian daripada satu ayat yang panjang, ya. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'ad 'anil jahilin. Ya, khudhil afwa. Ini memanglah tadi saya sebut bagian ayat yang panjang, tidak. Ini satu ayat saja. Ceritanya panjang, ya. Ini bahagian dari satu cerita yang cukup panjang. Rasulullah disuruh oleh Allah Ta'ala, khudhil afwa, maafkan saja. Wa'mur bil 'urfi, tetap suruh orang melakukan yang baik. Wa'rid 'anil jahilin, berpaling, tinggalkanlah orang-orang bodoh. Itu berpalinglah kau dari orang-orang bodoh. Gitu ya.
Diriwayatkan bahwa di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ketika ayat ini turun, Nabi bertanya kepada Jibril, apa tafsir ayat itu? Kata Jibril alaihissalam, aku pun tak tahu, aku tanyalah al-alim al-alam, Allah yang maha mengetahui. Jibril pun bertanya, setelah dapat jawaban Jibril mendatangi Rasulullah, kata Jibril, ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau kita tak layak memanggil nama beliau langsung, nama beliau tidak sopan santun itu namanya ya. Kalau kita sebut ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Nabi Muhammad. Tapi karena ini dari Jibril kepada Rasulullah, dalam hal itu mereka sedang bercerita sebagai dua sahabat, bukan sebagai utusan Allah malaikat kepada utusan Allah eh, Nabi Muhammad SAW. Dua-dua utusan Allah. Malaikat Jibril utusan Allah kepada Rasul Muhammad SAW, dan Rasul Muhammad SAW utusan Allah kepada kita. Jadi bukan dalam rangka itu, tapi dalam rangka akrab-akrab. Jadi dan saya pun menerjemahkannya ini sebagai penerjemahan langsung. Jadi kalau saya menyebut nama Rasul tidak pakai Nabiullah, rasanya kurang adab, kurang baik. Tapi karena saya menerjemahkan langsung, begini kata Jibril, ya Muhammad, Allah Ta'ala menyuruhmu menyambung tali asih, tasila, menyambung tali asih, menyambung rasa terhadap orang yang menyumbang rasa. Dari sambung rasa ke sumbang rasa. Allah Ta'ala menyuruhmu menyambung tali asih terhadap orang yang memutuskan tali asih itu. Memberi terhadap orang yang ia tidak memberi kepadamu, alias dia pelit. Dan memaafkan orang yang ia merugikanmu. Ini nggak ada masalah sampai di sini. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mau pandai kita menempatkannya. Dari Abdullah bin Ajlan, ini saya baca langsung saja ya. Abu Hurairah mengatakan ada seseorang mencela, sabba itu mencela, kalau bahasa kita kasarnya memaki Abu Bakar Siddiq anhu, sedangkan Rasulullah jalisun duduk di situ. Jadi ada tiga lain, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad SAW, dan sahabat yang satu lagi yang mencela. Nabi diam, Abu Bakar pun diam, tidak bereaksi. Ketika lelaki tadi diam, tadi kan dia memaki Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah diam, Abu Bakar diam. Nah, ketika yang memaki tadi dia, Abu Bakar pula yang berkata-kata, entah menjelaskan, entah apalah begitu, yang jelas Abu Bakar bereaksi. Lantas Rasulullah Muhammad SAW pun berdiri, Abu Bakar pun menyusulnya. Lantas Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, dia tadi orang tu tadi memaki aku, baginda dia, mau sakatkan. Tapi ketika aku bereaksi, baginda berdiri. Apa hal? Apa yang terjadi? Apa sebab? Apa latar belakangnya ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, sesungguhnya malaikat dialah yang membalas alaihi ala rojul terhadap orang tadi yang memaki engkau, anka terhadap dirimu. Jadi dialah yang membalas, malaikat membalas orang yang memakimu tadi karena membelamu. Ina sakata, itu ketika kau diam. Tapi ketika kau bereaksi mengatakan kepada si orang yang makimu tadi, malaikat pun pergi, syaitan pun datang duduk tinggal dia di situ. Aku tak suka pula. Aku duduk di tempat duduk yang di situ hadir syaitan. Ingat kata Rasulullah, ada tiga. Kulluhun hakun Allah. Hak Allah Ta'ala. Suka-suka Allah Ta'ala. Apa itu? Ma min abdin yuzlamu bimazlamatin faya'fu anha btigha'a mardatillah. Tidaklah seorang yang dia dirugikan, kemudian dia memaafkan orang yang merugikan dia itu. Dia lakukan itu karena mengharapkan kepuasan keredaan Allah Ta'ala. Tidaklah dia begitu bertindak, bersikap, memutuskan secara perwira seperti itu, kecuali Allah tambah dia menjadi mulia, menambah kemuliaannya. Jadi tindakan dia memaafkan itu tidak mengurangi harga dirinya di sisi Allah Ta'ala, bahkan Allah menambah kemuliaannya. Tidaklah seorang manusia yang membukakan dirinya untuk masuk ke dalam pintu meminta-minta. Sedangkan dia meminta-minta itu, ia ingin tambah banyak. Bukan karena hajat, bukan hajatun masatun, bukan karena keperluan yang mendesak. Tapi karena supaya tambah pundi-pundinya. Kecuali Allah menambahkan kepadanya rasa sedikit. Jadi jiwa dia tetap merasakan sedikit. Sebanyak apapun properti dia, dia tetap merasakan sedikit. Tidak pernah cukup. Meminta ini macam-macam. Bukan sekadar meminta langsung seperti mengemis. Meminta pun pakai proposal.
apalagi korupsi, maka jiwa dia semakin merasa kok kurang, kok kurang, kok kurang, kok kurang, kok kurang, kok kurang, kok kurang. Padahal berlimpah ruah. Hati-hati. Tidaklah manusia memberi sesuatu pemberian yang ia mengharapkan keredoan, kerelaan, kepuasan Allah Ta'ala. Kecuali Allah menambah rasa banyak di dalam jiwa dia. Padahal sebenarnya dia bukan orang kaya, tapi dia kena rajin memberi. Maka Allah beri rasa kepuasan di jiwa dia terhadap apa yang dia miliki. Ingat, bukan prestasi ya. Kalau prestasi kita tidak boleh puas. Prestasi kebaikan tidak boleh puas. Tapi terasa puas terhadap properti yang dia miliki. Terhadap harta benda yang dia miliki. Itu efek dari memberi. Nah, itu salah satu rahasia kita untuk mendapatkan ketenangan, kelapangan, keluasan jiwa, pikiran, rohani. Itu diantaranya. Telah menyampaikan hadis kepada aku oleh ayahku, kata Syekh Abu Lith As-Samarkandi, sanadnya dari Muhammad bin Al-Quruzi. Teruslah sampai kepada Abdullah bin Abbas ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Segala sesuatu mesti ada yang utama. Maksudnya kalau dari segala sesuatu itu mesti ada yang lebih. Mesti ada yang mulia dari sesuatu itu. Nah, majelis-majelis perkumpulan yang paling mulia itu yang menghadap kiblat. Kalian kalau berkumpul-kumpul itu sudah dipandang sebagai amanah. Maka jangan mudah-mudah menceritakan keluar apa yang kita dapat dalam perkumpulan. Kalau dimaksud perkumpulan tidak masuk organisasi. Kita duduk berdua, bertiga, berempat, berlima, berenam, bersepuluh, cerita-cerita. Apa yang kita ceritakan di situ jangan ceritakan keluar. Itu larang Rasulullah, karena itu dipandang Rasulullah sebagai amanah. Jadi kalau mau ceritakan mesti ada titip, mesti ada izin. Jadi macam seakan-akan itu titipan, mesti ada izin. Kalau tidak berarti kita itu dipandang berkhianat, tidak dipandang amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat menerima amanah. Hati-hati, apalagi kalau dia organisasi resmi, apalagi kalau dia untuk informasi yang terbatas. Orang sekarang bilang namanya off the record. Ini mau hati-hati. Jangan kalian sholat di belakang orang yang tidur dan orang berhadas. Kita sholat, di depan kita ada orang yang tidur. Sebaiknya jangan. Itu bisa menimbulkan persepsi, pikiran macam-macam. Orang yang berhadas pun jangan. Bunuhlah ular dan kalajengking jika kalian dalam keadaan mengerjakan sembahyang, mengerjakan sholat. Ya, kalau memang harus dibunuh. Kalau memang tidak, ya jangan. Wala tasrul jidrana bisyabi, jangan tutup dinding dengan menggunakan kain. Ini salah satu penjelasan Rasulullah dengan bahan rumah mereka pada waktu itu adalah dari tanah, ditutup dengan kain, dia menjadi lembab, tidak bagus udara ke dalam rumah. Ya. Apalagi secara estetika, ya. Begitu pula kalau kita sekarang, jika tidak pantas ditutup, jangan ditutup. Kemudian, siapa yang melihat buku catatan saudaranya Muslim tanpa izin, seakan-akan dia melihat api. Itu kata Rasulullah, tak boleh. Rahasia orang jangan usil. Apapun bentuknya. Ya, ini maksudnya rahasia dia. Kan dia tulis itu berarti yang secara khusus. Jangan. Itu hak orang, jangan dicampur. Walau SMS, walau apa cara sekarang, walau WA, walau yang status dia tutup dari kita. Ya, tapi kalau dibuat dia secara umum, publik, ya nggak ada masalah ya. Siapa yang suka menjadi manusia paling kuat, maka wakilkanlah hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Ya, itu sikap batin, bukan sikap zahir. Kalau sikap zahir, kita duduk. Ada makan di depan kita, wakilkan sama Allah memakannya. Kan tidak begitu. Ini sikap batin kita dalam hidup ini. Ya, kalau mau jadi orang kuat, maka kuatlah berhubungan dengan yang maha kuat, itu Allah Ta'ala. Siapa yang suka menjadi manusia yang paling mulia, hendaklah dia berhati-hati, jangan sempat dia keluar dari batas-batas hukum Allah Ta'ala. Yattaqi, bertakwa. Takwa itu hati-hati, saya sudah pernah terangkan di pertemuan yang lalu. Siapa yang suka menjadi manusia yang paling kaya, maka hendaklah ia ausaqa, falyakun bima fi yadillahi ta'ala ausaqo, hendaklah ia lebih percaya, memegang teguh apa yang ada pada diri Allah Ta'ala,
berbanding apa yang ada pada tangan dia. Kita memegang martel, mesti yakin kita bahwa pada diri Allah lebih kuat daripada pukulan martel ini. Ini persoalan sikap jiwa, ya. Jadi kalau jiwa kita ingin menjadi kaya raya, yang orang sebut kaya jiwa, bukan miskin jiwa atau miskin hati, tapi kaya hati, kaya hati, kaya jiwa, bukan miskin hati, miskin jiwa. Kalau kita mau begitu, ausak, hendaklah dia lebih percaya, lebih berpegang teguh kepada apa yang ada di sisi Allah Ta'ala daripada apa yang ada pada tangan dia, pada diri dia. Oh, maksudnya bukan mesti yang dia pegang, pokoknya lebih yakin dia pada diri Allah daripada seluruh apa yang saat ini sedang dimilikkan Allah untuk dia, sedang dipinjamkan Allah untuk dia. Wah, saya punya begini, punya begitu. Yakin dia, yang pada diri Allah lebih kupegang daripada apa yang ada padaku saat ini. Kalau mau orang itu menjadi orang yang jiwanya paling lapang, paling kaya. Kemudian kata Rasulullah, mau kalian kasih tahu manusia yang paling merugi, paling buruk, paling negatif? Oh, maulah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, man akala wahda, itu yang makan sendiri. Kalau makan sendiri, ya makanya Nabi Allah Ibrahim itu digelar Abu Duyuf, bapak tamu, karena beliau kalau makan itu lebih apa? Beliau usahakan itu makanan beliau lebihkan cari orang untuk makan bersama beliau, menjadi tamu beliau. Jadi Rasulullah katakan yang man akala wahdah, maunya makan sendiri. Ini mau hati-hati. Bukan pula maksudnya kalau kita sedang makan di rumah panggil orang ajak ke rumah, kalau kita di luar panggil orang ajak kita traktir. Bukan itu. Ini mau mengikis banyak sifat. Sifat egois, sifat pelit, sifat bengis. Ini mau dikikis. Jadi jangan mau kau nikmat sendiri, gitu maksudnya. Ya, jadi ini yang mau disasar Rasulullah adalah kita perhatian kepada orang lain. Wa man'a rafdahu. Wa man'a rafdahu. Ya, ini artinya dia menghalangi pertolongannya. Artinya nggak menolong orang. Cuek. Nggak menolong orang. Oman araf dah. Dia menghalangi dirinya untuk menolong orang. Tak mau dia menolong orang. Ini manusia yang paling jahat. Wajalada abdahu. Dan menyiksa. Kejam. Jalada itu memukul hambanya. Ini tak ada sama kita. Paling ada pun karyawan pembantu. Itu tak boleh. Lantas kata Rasulullah lagi, mau kalian kasih tahu yang lebih ngeri lagi dari itu, yang lebih jahat, yang lebih merugikan dari itu? Ya maulah ya Rasulullah, kata sahabat. Itulah orang yang ngasih marah sama orang lain saja. Ngasih salah aja orang sama dia. Marah saja sama orang, dan orang pun marah sama dia. Yubghidun nas wa yubghidunahu. Dia marah sama orang. Orang pun marah sama dia. Tak suka. Ini tak bagus, kata Rasulullah. Kemudian ada lagi, mau kan kasih tahu yang lebih buruk lagi dari itu? Ya maulah ya Rasulullah. Ini kata Rasulullah ya. Jadi saya koreksi bacaannya ya. Wa mana arif dahu. Ya, bukan raf dahu. Rif dahu. Dia rifdun itu ada pertolongan. Dia bisa nolong tapi nggak mau nolong. Yang tadi kemudian ala unabikum bisyari min hada. Maukah kan kubagi tahu kabar yang lebih jahat lagi dari ini? Maulah ya Rasulullah. Kata sahabat, itulah man la yuqbalu atharatun. Ya, wala yuqbalu ma'dziratun, wala la yaqbalu atharatan, wala yaqbalu ma'dziratan, wala yaghfiru zanban. Man la yaqbalu atharatan, la yaqbalu ma'dziratan, la yaghfiru zanban. Apa maksudnya? Oh, maksudnya orang yang tidak menerima pengakuan salah orang lain. Itu. Oh ya bang, aku salah. Tak. Itu orang yang tak ada. Itu dia lebih buruk lagi dari yang di atas tadi. Dan dia tak mau menerima maaf orang. Itu buruk. Bahwa minta maaf itu wajib. Memaafkan itu sunat. Itu fatwa Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar.
Memaafkan sunat, minta maaf wajib. Tapi walaupun sunat, dia itu orang yang tidak memaafkan, itu kata Rasulullah buruk. Wala yaqbalu ma'zuratan, dia tidak mau menerima maaf orang. Wala yaghfiru dzanban, dia tidak memaafkan kesalahan orang lain. Ini mengerikan ya. Kemudian kata Rasulullah lagi, mau kalian ku kasih tahu yang lebih jahat, yang lebih ngeri, yang lebih buruk, lebih negatif, lebih tidak bagus lagi dari itu? Oh, bala, maulah ya Rasulullah, kata sahabat. Siapa itu? Kan ngeri nih. Ya, siapa itu? Rasulullah jawab, man la yurja khairuhu, orang yang tidak diharap kebaikannya dan tidak aman orang dari keburukannya. Wala yu'manu syarruhu, artinya saking kan tak ada baik-baiknya, asik buruk aja kelakuannya di masyarakat, tak ada bagus-bagusnya. Maka kata Rasulullah, itulah yang paling buruk, itu orang yang nggak diharap kebaikannya. Kan ngeri kita kalau sampai seperti ini kan. Artinya masyarakat, bahkan mungkin diri kita sendiri pun tak merasakan kebaikan diri kita. Wah, ini kan ngeri. Ya, ini dari Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya Nabi Allah Isa alaihissalam pernah, ya, itu kata Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya Nabi Isa pernah berada di tengah-tengah kaumnya, berdiri tegak, beliau menyampaikan, ya katalah khutbah atau ceramah atau nasihat, wahai Bani Israel, janganlah kalian sampaikan hal-hal yang hikmah, kalam-kalam hikmah, perkataan-perkataan hikmah di hadapan orang-orang bodoh. Karena nanti kalian akan akan keliru nanti kalian itu. Karena kalian akan tazlimuha, kalian akan menzalimi, menganiaya hikmah itu sendiri. Bukan karena hikmah itu salah, dan kalian pun sebetulnya bukan salah juga. Cuma salah tempat, sebab kadang-kadang hikmah itu orang bodoh tidak mengerti. Salah kalian. Jadi kalau menyampaikan kalam hikmah kepada orang bodoh, mesti dijelaskan sejelas-jelasnya. Kalau tidak, kalian berarti menganiayanya kalam hikmah itu. Ini kan bahasa kiasan. Jangan pula kalian halangi hikmah itu daripada orang yang bisa memahaminya. Karena kalau kalian tidak sampaikan, berarti kalian menzalimi mereka pula. Ya, tapi dalam satu kesempatan Nabi Isa mengatakan, kalian menzalimi kalam hikmah itu, bukan menzalimi orang-orang yang dapat memahaminya. Pendek kata, mau sampaikan kalam hikmah, sampaikan setepat-tepatnya. Jangan kalian membalas orang yang telah merugikan kalian. Kalau begitu kalian fayabatulu fadlukum, maka kelebihan kalian hapus. Artinya kalian bukan orang yang mendapat kelebihan kalau kalian membalas keburukan orang dengan keburukan pula. Itu terhapuslah kelebihan kalian, keutamaan kalian di sisi Tuhan kalian. Wahai Bani Israel, kata Nabi Allah Isa, segala perkara itu ada tiga. Amrun, tabayyana rusydu fattabi'uh. Satu perkara yang jelas sudah kebaikan, ikuti dia. Satu perkara yang jelas salahnya, jauhi dia. Dan satu perkara yang diperselisihkan, baik buruknya, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebahagian orang bijak menyampaikan zuhud di dalam dunia itu ada 4 macam. Zuhud ini secara zahir orang yang hidupnya sederhana. Tapi secara sikap hatinya tidak tergantung dengan seluruh kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini beserta segala yang terkait dengan kehidupan itu, bahkan dunia ini sekalipun, dia gunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran di akhirat. Itu zuhud. Jadi bukan arti zuhud itu nggak mau benda-benda dunia ini, salah, kita mau. Tapi untuk apa? Jangan lupa, agama Islam ini agama yang diturunkan Allah untuk mengurus dunia dan akhirat. Jadi kalau kita tinggalkan dunia hanya akhirat saja, berarti kita menghilangkan 50%, separuh dari amanah atau risalah agama ini. Di zuhud itu, saya sudah sebutkan tadi, sikapnya sederhana. Orang zuhud itu dunia ada 4. Pertama, dia berpegang kepada Allah. Baik janji Allah dalam kehidupan dunia maupun janji Allah dalam kehidupan akhirat. Apapun, dia berpegang kepada Allah. Yang kedua, pujian dan cacian manusia bagi dia sama saja. Dia dipuji tidak terbang, dicaci dia tidak tumbang. Biasa saja, ya.
Kemudian dalam berbuat dia tulus. Kalaupun disebut pamrih, pamrihnya kepada Allah Ta'ala. Dia tulus. Yang keempat, dia memaafkan orang yang merugikan dia. Tidak memarahi budaknya. Nah, kalau sekarang tentu maksudnya karyawan, karyawati, pekerja, pegawainya, pembantunya. Tapi yang begini mau hati-hati. Masa kalau salah nggak ditegur, nggak dimarah? Tapi maksudnya ini kalau nggak ada alasan ya nggak boleh lah ya. Dan jadilah dia orang tadi santun lagi tepat dalam bersikap. Diriwayatkan dari Abu Darda bahwa ada seorang pernah bertanya pernah meminta kepada dia, alimni kalimatin yanfa'uni Allah Ta'ala bihinna. Wahai Tuan Abu Darda, ajarkanlah aku pelajaran-pelajaran, ajaran-ajaran agama yang dengan itu Allah Ta'ala memberi manfaat kepadaku. Baik, kata Abu Darda. Usika bi kalimatin. Kuwasiatkan dengan beberapa nasihat. Siapapun yang mempraktekannya, pahalanya di sisi Allah Ta'ala untuk dia, itu ad-darajatil ula. Derajat, tingkat-tingkat yang tinggi, mulia, luhur. Tak terhitung, tak terkira, tak terpikirkan lagi. Satu, jangan yang kau makan tuh, la ta'kul ila thayyibat. Jangan kau makan kecuali yang dapat kau pastikan halal sebatas kemampuan lah. Ya kan? Kemudian minta kepada Allah rezeki hari demi hari. Minta sama Allah. Berarti kita ragu Allah Ta'ala beri rezeki kita. Bukan. Yang kita minta itu telah menunjukkan kehambaan keperluan kita kepada Allah Ta'ala. Dan pandanglah dirimu sudah termasuk dalam kelompok orang-orang yang mati. Kalau begini cara kita, insya Allah lah kita akan bisa jadi baik. Dan serahkan kehormatan dirimu kepada Allah Ta'ala. Sehingga siapapun mencelamu, memakimu, atau menyakitimu, bilang, aku telah serahkan irdi kehormatan kepada Allah Ta'ala. Kalau gitu tak usah bela diri. Dimaki orang biar saja. Bukan itu maknanya. Maknanya jangan egois. Jadi apapun yang kita lakukan itu kalau kita jelaskan kepada orang, dapat mereka terima. Satu, dapat mereka maklumi, mereka fahami. Kedua, dapat mereka terima. Itulah objektif. Ya, itulah objektif. Dapat mereka terima kalau kita jelaskan. Itu maksudnya. Bukan pula maksudnya serahkan kehormatan kepada Allah Ta'ala. Berarti kalau dihina, dicaci orang, diam saja. Oh, agama tak ajarkan itu. Wa idza asa'ta fastaghfirillah. Kalau kau berbuat jahat, berbuat salah, berbuat dosa, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Seterusnya. Diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau mengalami raba'iyatuhu. Gigi beliau itu patah waktu perang Uhud. Hal itu menimbulkan kesulitan yang berat bagi kalangan sahabat. Mengalami kesedihan sahabat. Kata mereka, ya Rasulullah, andailah baginda berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala menimpakan kepada mereka balasan sesuai dengan tindakan mereka kepada baginda yang telah kami lihat nyata di depan mata kepala kami. Kan bagus juga. Apa kata Nabi? Aku tidak dibangkitkan Allah untuk melaknat, mengutuk, memaki orang. Tetapi aku dibangkitkan Allah untuk mengajak orang dan sebagai kasih kepada orang. Ya Allah, tunjukilah mereka, masyarakat aku. Mereka adalah kaumku, mereka adalah masyarakatku, mereka adalah bagian diriku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Ini kata Rasulullah. Kata-kata tahu ini, ya'lamun ini bisa diartikan tidak yakin. Yang mereka belum yakin saat ini Allah. Berikanlah mereka hidayah. Begitu Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang menahan lidahnya an a'radil muslimina dari mencoreng aib di muka orang, dari mengaibkan orang, dari mencoreng kehormatan orang, dari merusak kehormatan orang, itu kata Rasulullah, maka akal ta'ala asrata yaumil qiyamah. Akal Allah memaafkan kesalahannya, dosa-dosanya pada hari kiamat. Siapa yang menahan lidahnya dari memarahi orang, Allah maafkan ya diri dia. Allah maafkan dia. Allah maafkan dia waktu pernah marah terhadap
apapun waktu dia hidup pada hari kiamat nanti. Jadi kalau kita tahan lidah kita dari merusak kehormatan orang, mencaci orang, Allah ampunkan dosa kita. Nah, kalau kita tahan tidak memarahi orang, Allah akan memaafkan. Artinya Allah tidak akan marah anhu kepada kita yang dulu di dunia menahan marah dari tindakan orang yang merugikan kita, apalagi dari situasi. Dan itu Allah berikan balasannya nanti di akhirat. Tapi walaupun balasan di akhirat, tetapi waktu di dunia, kita sudah dapat pendahuluan. Ya, kita sudah dapat, katalah kalau cara orang DP-nya kita sudah dapat. Kalau dulu sebut namanya perskot, perskotnya kita sudah dapat. Begitu ya. Diriwayatkan daripada Mujahid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah melewati sekelompok masyarakat yang mereka mengangkat batu, yakni mereka mengangkat batu, lomba mengangkat batu, dan mereka melihat siapa yang paling kuat di antara mereka, lomba angkat batu. Wah, kata Rasulullah melihat, apa ini? Kata sahabat-sahabat, hadirul asyidda ya Rasulullah, ini lomba siapa yang paling kuat mengangkat batu, sehingga disebut namanya batu kuat, hadirul asyidda, batu orang-orang kuat. Kata Rasul, mau kalian ku kasih tahu yang lebih kuat lagi dari orang kuat yang menjadi pemenang di antara kalian dalam mengangkat batu ini. Kalau bala, maulah ya Rasulullah, maulah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, alladzi yakunu bainahu wa bain akhi syahna, orang yang di antara dirinya dengan orang lain. Orang lain itu disebut Rasulullah saudara. Jadi kalau sesama akidah itu disebut saudara seakidah. Kalau saudara memang seketurunan, itu namanya saudara-saudara. Kalau tidak sedarah, tidak seakidah, saudara sekemanusiaan. Jadi kata Rasul, kalau ada di antara dia dan orang lain itu permusuhan. Ya, kata Rasulullah, permusuhan. Fayaghlibu syaitanahu wa syaitana sahibihi. Maka dia mampu mengalahkan syaitan yang bergejolak di dirinya dan syaitan yang bergejolak dari orang lain yang bermusuhan dengan dia. Fayatiyahu, dia pun mampu mendatangi orang lain itu hatta yukallimahu, sehingga dia berkata-kata, berbicara, berbincang, bersambung rasa kembali. Inilah orang yang paling kuat, kata Rasulullah Muhammad SAW. Asyaddu minhu. Dari hadir asyidda itu, ini asyaddu, kata Rasulullah, paling kuat. Ya. Dalam disebutkan pernah Rasulullah Muhammad SAW melewati sahabat-sahabatnya, mereka memang mengangkat batu. Kata mereka, tadi pun asyiddah birafil hijarah. Kata Rasulullah, ata'rifuna syiddah birafil hijara, apa kalian mengakui orang kuat itu sebenarnya mampu mengangkat batu? Ala unabbikum bi asyadda minkum. Mau kalian kasih tahu kalian ya, yang lebih kuat lagi dari itu. Mau ya Rasulullah. Lantas kata Rasulullah, alladzi yamtali ghadban summa yasbiru. Orang yang dipenuhi rasa marah, tapi dia yasbiru, mampu bertindak, bersikap yang tepat terhadap marah yang memenuhi jiwanya itu. Ini yang sulit, ketepatan bersikap itu sulit. Maka itu kadang-kadang kita, kalau tidak ini kan kenyataannya. Makanya kita memerlukan kehadiran orang lain. Nah, itu maka ayat Quran wal-asr itu tawasau, saling. Ya. Kalau kita dipenuhi gejolak marah, kita memerlukan kehadiran orang untuk menyiramkan air kepada kita sehingga kita mampu bersikap tepat. Cuma dalam kehidupan sekarang pada nyatanya ini, agak sulit kita jumpa orang yang mau peduli kepada kita. Apalagi mungkin bukan pula orang tidak mau peduli kepada kita. Tapi nyatanya nanti kalau dipedulikan, orang marah pula. Kok kau peduli urusan aku pula? Gitu pula. Jadi ini situasi yang kenyataannya seperti inilah memang dia. Kusut dia. Yang mau menolong serba salah, yang mau ditolong pula kadang-kadang mau minta tolong orang nggak mau nolong, karena orang nggak mau nolong itu karena dia merasa orang sekarang kalau ditolong malah marah, jadi serba salah ya. Karena itu kepada saya, kepada kita yang atau yang mau ditolong, bukalah jiwa pikiran kita. Silahkan orang menyampaikan kebaikan untuk kita. Disebutkan dari Yahya bin Mu'az. Apa kata Syekh Yahya bin Mu'az?
Siapa yang mendoakan buruk terhadap orang yang merugikan dia, sungguh dia telah membuat Rasulullah Muhammad SAW berduka di kalangan para nabi. Siap wasaral la'ina iblis. Nah, jadi kalau dia mendoakan keburukan terhadap orang yang merugikan dia, satu, dia membuat Rasulullah duka di kalangan para nabi. Yang kedua, saral la'in. Dia menggembirakan makhluk Allah yang dimurkai, itu iblis. Fil kafarati wa syayatin. Di kalangan orang-orang kafir dan para syaitan. Tapi siapa memaafkan orang yang merugikan dia, sungguh dia mendukakan yang dimurka tadi, ya, di kalangan para orang kafir dan kalangan setan. Dan dia menggembirakan Rasulullah Muhammad SAW di kalangan para nabi. Ini ya. Kemudian dari Rasulullah Muhammad SAW, kata Rasulullah, pada kiamat nanti ada yang berseru, ada yang memanggil. Wah, kalau cara kita, dia menghalu-halukan. Manalah orang yang pahala mereka itu pada Allah Ta'ala. Mana orang-orangnya ini? Oh, sampai disebut begitu. Ujuruhum Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan menjadi wajib Allah ngasih pahala sama dia. Seakan-akan, jangan salah paham. Mana orang-orangnya ini? Maka bangkit berdiri tegak orang-orang yang memaafkan orang lain. Kemudian mereka masuk ke dalam taman-taman yang nikmat menakjubkan itu. Ditanyalah Syahnah bin Qais, apakah yang dimaksud dengan kemanusiaan itu? Humanitas itu apa? Insaniah itu apa? Dia jawab, atawadu'u fit daulati. Kau berkuasa tapi kau rendah hati. Kerendah hatian di dalam kekuasaan. Itu maksudnya ya. Biasa orang kalau udah ada kuasa, dia lantamlah, dia hebat, bukan tanggung. Apapun kuasa itu. Bukan hanya politik, meskipun dalam hal ini disebut ad-daulah, konotasinya langsung ke politik. Asal ada rasa kuasa sedikit, lantamlah dia, jangan rendah hati. Dulu belum jadi pengurus masjid dia. Setelah jadi pengurus masjid, rasanya macam dialah. Oh, segala-galanya. Nah, dulu belum menjadi ketua perwiritan dia, tapi sekarang hati-hati. Tapi kita jangan cepat negatif. Kadang orang yang begitu itu bukan karena berasa dia berkuasa tinggi hati, bukan. Tapi karena memenuhi tanggung jawab. Gitu pula ekspresinya. Jadi harus luas juga dalam melihat ya. Inilah kemanusiaan itu nomor satu. Nomor dua, memaafkan ketika sanggup untuk membalas. Ini dia. Inilah humanitas itu, insaniah kemanusiaan itu. Memberi tanpa membangkit-bangkit, membilang-bilang, mencakap-cakapkan, mencerita-ceritakan. Ini ya. Tanpa menyebut aku yang ngasih itu. Tengok tuh yang dia kendarai sekarang. Kami yang ngasih itu, kami yang bantu. Tidak. Dia memberi, habis itu dia diam. Diriwayatkan oleh Atiyah dari Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, orang beriman sejati itu adalah, kata Rasulullah Muhammad SAW, orang beriman sejati itu adalah hayyinun. Dia lunak-lunak, layinun, lembut-lembut, seperti unta yang ditarik hidungnya. Itu namanya al-jamlul anif, unta hidup. Maksudnya unta yang ditarik hidungnya. Jika ditarik, dia ikut. Ya, itulah ibarat kata macam begitu. Ibarat unta. Jika dia disuruh berlutut di atas batu, dia berlutut. Maksudnya, jika dia suruh berhenti, berhenti. Ala sokhratin. Kalau dia berhenti, kita suruh berlutut di atas batu pun, dia berlutut. Itu orang mukmin lembut-lembut. Tetapi ini hati-hati, jangan salah paham. Lembut ini kan, macam kita orang Indonesia dan Merauke sampai ke Sabang yang saya sudah ceritakan. Enggak sama. Prinsipnya sama lembut, tapi ekspresinya berbeda. Namun prinsipnya tidak lembut. Jangan nanti disamakan semua. Ini kasar kali orang yang enggak lembut. Enggak bisa. Ukuran daripada satu komunitas masyarakat menjadi ukuran bagi masyarakat yang lain. Namun intinya sama-sama lembut. Ekspresinya berbeda, sama-sama muda. Ya, ini harap dipahamkan. Al-Faqih Syekh Abu Lith As-Samarkandi mengatakan, alaikum bisabr inal kadab. Ketika marah, usahakan untuk tepat dalam bersikap. Jauhilah tergesa-gesa ketika marah. Itu maka dikatakan Khalifah Ali bin Abi Thalib,
Jangan mengambil keputusan saat marah. Jauh ngeri ya. Karena dalam tergesa-gesa itu ada 3 hal yang merugikan. Di dalam tepat bersikap itu ada 3 pula. Mana 3 tergesa-gesa itu yang merugikan itu? 1, menyesali diri. Kedua, dicela orang. Ya. Ketiga, dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya dalam santun itu ada 3 pula. Hati jadi senang, as-sururu fi nafsihi. Hati menjadi riang gembira. Dipuji orang, salut orang, dihargai orang, dan pahala dari Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya memang santun itu pahit di awal, manis di akhir. Pahit di pangkal, manis di ujung. Sebagaimana dikatakan penyair, al-hilm awwaluhu murrun madaqatuhu. Ya. Santun itu mulanya pahit rasanya, lakin akhiruhu ahla minal asal. Tapi akhirnya lebih manis dari madu. Sampai sini dulu. Berikutnya akan kita baca tentang menjaga lidah. Maksudnya bukanlah fisik lidah, itu urusan dokter. Maksudnya bahasa, tutur kata kita itu akan diterangkan dalam pertemuan berikutnya. Hari ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.